disimpan pertanyaannya, kita kupas tuntas tentang aplikasi Si Cantik Karena Doang ini yang akan dipandu oleh Ibu Mar. Ibu Mar, silakan Ibu Mar. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk membantu acara kita pada sore hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan memberi sosialisasi tentang Si Cantik Karena Doang. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak pemateri yang akan memaparkan bagaimana apa yang dimaksud dengan Si Cantik dari Tanah Doang. Kepada Bapak saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya di sini ingin memaparkan aplikasi Si Cantik. Jadi Si Cantik itu sistem informasi cepat, akurat, dan terintegrasi kontinu Tanah Doang. Jadi aplikasi ini digunakan untuk memudahkan petani dalam melakukan penebusan pupuk. Ya. Jadi apakah mudah di menebus pupuk? Ya selama ini kan merah di Karatas, merah dari Dinas Pertanian. Jadi ini merah di HP tadi bermohon. Kemudian bantu di HP tadi bermohon, riset tolong. Saking memorial bagi permohonanku. Lah tadi mau penyuluh, lah tadi mau kecamatan, lah tadi mau kabupaten. Iya. Jadi jo gunakan nih aplikasi. Mainnya maka dua, ampari nulari saya nih kritik atau saran dari masalah ini. Kulit pertama dia jadi aplikasi. So dibantu di Dinas Pertanian lah jawab. Wah, apa saran tak apa kritikan tak? Iya. Jadi aplikasinya kamu terampuh, bila tampilkan di laptop. Nah, so di download mau di HP tak ini aplikasinya. Kemudian dari pertama ini nikah nomor KTP tadi ini rata ya. Mainnya pertama passwordnya 123. Jadi namanya di pertama masuk ini sekali di pertama, tak sekali di pertama ini. Iya, jadi namanya di pertama kita jamu. Ini data yang mau. Ini data Pak Muhlis rupanya. Ini selamat datang Muhlis. Kini tampilannya. Iya, media. Ini dua tombol. Penebusan pupuk dengan kritik dan saran. Iya. Nah, kalau misalnya kita mau menebus pupuk, tinggal diklik tombol yang penebusan pupuk. Ini mau daftar dari murah nami raki pupuk. Jadi apa misalnya lalan nasi tahun pilih ngirek muncul ini. Pilih ngirek muncul. Menginjak sudut kanan rata ya, statusnya. Murah mau di permohonanku. Lah tadi mau penyuluh, lah tadi mau kecamatan, lah tadi mau kabupaten, atau kadang mau di toko. Di kios masuk dari pengalian pupuknya. Iya. Jadi ini apalah mengajukan kira ini logo penerangan warnanya injek tinggi sih. Iya. Menginjak kasih muridnya pupuk nureranjo. Urea kah, SPK, MPK kah, ZA atau organik Sikura daerah 10 kali 50 atau kasih silangan menginjau di foto KTP kan selama ini fotokopi di KTP apa ngalih pupuk ini di foto mau kini ada tombol nang minta itu di foto mulai KTP iya
mangir foto rias simunnya sedia karu sunau. Jadi apa ini contoh misalnya saya kerja pupuk urea dari era lumayan rias simunolo. Iya, menginjau kirimu, kiri ini la tarima mo penyuluh, la proses musadena baturi, sagena baturi kios. Jadi apa misalnya status tadi ini la tulis iriyo, contoh misalnya ini kan wajukan status tadi tak tulis belum diperiksa. Jadi apa misalnya la periksa mo penyuluh, tak tulis iriyo diterima penyuluh. Meninjau apa la periksa mo kecamatan, la tulis mo diterima kecamatan. Apa la periksa mo kabupaten, tak tulis iriyo diterima kabupaten. Amparinyo status na diterima kabupaten. Nah, gila kita proses puputah bagaimana kiri kios. Iya, main pilingan pupuk di kios sampai berubah statusnya jadi selesai. Iya, jadi gila mungkin susah lamirang mangiri dinas pertanian. Nah, ini boleh pasti na depan. Riba kami sangin totoa maka gila mengangkulan di HP. Ya, boleh kira turun rianata atau karura-urata ampal seke kalian mengipole mikir penyulutan lalasian kini ampal seke kalian mengipole. Iya, jadi kalian kira kata rini mati boleh merucik rini. Jadi misalnya rini nuriajukan si bilangan nambat tu karapulo ya boleh kita lapor rini. Apa misalnya ngira ki pupuk urea 9 kilo misalnya, nah numbat tu waktu kios karapulo jalan laporkan supaya lesen itu waktu jadi kabupaten bahwasanya kios karapulo jalan sarean. Iya, supaya lesen ini makanya ada ini tombol kritik dan saran. Iya, iya. Jadi di HP mengisoli, bilang nulis di karata sekolah. Jadi mana siapa ya kikulen kira pupuk, gilang mangir kantor kecamatan atau kantor dinas pertanian. Ya, mungkin demikian. Ya, ini gambaran aplikasinya seperti ini. So direct yang boleh jadi download di Play Store. Wajah mau so di secantik, cuma ini jadi muncul di Play Store sementara verifikasi di banyak. Ya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari Bapak yang membawakan materi mengenai si cantik anak doang. Barangkali dari pemaparan tadi ada yang kurang lebih mengerti, bisa ditanyakan langsung sekarang. Kalau ada yang tidak dimengerti atau kurang penjelasan, bisa ditanyakan. Mumpun masih ada yang Bapak yang membawakan materi tadi. Saya persilakan. Izin Bu moderator sedikit ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena pada kesempatan hari ini sedianya beliau berada di tengah-tengah kita semua on time tepat waktu, tetapi ternyata ada kesibukan di atas jadi di Benteng, jadi baru on the way ke sini, baru menuju ke sini. Jadi sedikit ingin memberikan gambaran singkat mungkin kenapa aplikasi ini tiba-tiba ada di tengah-tengah kita semua, karena pupuk subsidi ini adalah sesuatu hal yang sangat sensitif, ya sangat seksi untuk selalu dibicarakan. Apalagi kenapa di Kecamatan Botomatene? Karena gudang pupuk subsidi kita ada di Botomatene, ya yang pertama. Kemudian untuk kegiatan bidang pertanian di Botomatene sangat luar biasa hasil produksinya. Jadi kenapa
kami memilih Foto Materi sebagai lokus untuk launching dan sosialisasi si cantik Tanah Luang ini. Jadi si cantik ini itu singkat kepanjangannya Pak, Sistem Informasi Cepat, Akurat dan Terintegrasi Kontinu. Tapi kan ampari kami dalam berembahani. Jadi ribojani akronim si cantik. Jadi barang dia lagu tangan apa itu si cantik. Nah, jadi si cantik itu sistem informasi cepat, akurat dan terintegrasi kontinu. Kenapa dikatakan terintegrasi kontinu? Karena data yang kami ambil adalah data dari IRDKK. Untuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, RDKK ini bukan sesuatu yang biasa lagi. Sudah tahu semua. Rencana definitif kebutuhan kelompok. Ya. Jadi, Bapak sekarang sudah bisa menebus pupuk tanpa harus ke Dinas Pertanian lagi. Ya, yang selama ini yang berlangsung adalah Bapak ambil formulir dulu. NCR 3 play. Ditaruh di Dinas Pertanian, ditaruh di Penyuluta, ditaruh di Giosra. Nah, dengan adanya sistem ini, ya, kegiatan Bapak yang harus lagi ke Benteng, ke Dinas Pertanian, harus ketemu dulu, tidak lagi Bapak lakukan. Bapak hanya mencari jaringan dan bermodalkan Android. Ya, jadi bermodalkan Android. Tidak lagi harus ke Benteng, ke Dinas Pertanian untuk kami verifikasi apakah Bapak berhak menerima pupuk. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya sistem ini diharapkan tidak ada lagi transaksi ilegal, saya bilang Pak, ya, karena laporan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya adalah pupuk subsidi yang ditebus tidak sesuai dengan peruntukannya, ya. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi jatah kuota pupuk Bapak diambil orang lain, ya, karena KTP-nya Bapak akan Bapak foto ke dalam aplikasi tersebut baru boleh diproses. Jadi tanpa fotokopi KTP-nya Bapak itu tidak bisa kami verifikasi. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi sistem ini mencoba mendekatkan kami dari Dinas Pertanian lebih dekat kepada masyarakat melalui sistem ini. Jadi Pak Camat, Pak Lurah, Pak Polsek sudah bisa dari Androidnya juga ikut mengawasi. Kritik dan saran dimungkinkan untuk semua orang bisa masuk untuk memberikan kritik dan saran. Jadi kira-kira seperti itu. Misalkan tadi yang diambil contoh oleh pemateri Pak Muhlis, ya. Jadi Pak Muhlis ini saya ambil contoh kuotanya 100 untuk Korea, 100 sak lah misalkan. Ini misal. Nah ternyata Pak Muhlis ini baru merasa saya baru ngambil 20 sak, kok saya nggak bisa ngambil lagi. Nah, Bapak silahkan isi kritik dan saran yang nantinya akan kami lihat di kabupaten melalui sistem tersebut. Jadi sistem ini sebenarnya sistem yang melalui web, tapi karena saya berpikir bahwa tidak semua di antara kita ini yang melek teknologi Pak, tidak semua memiliki laptop, makanya saya coba berpikir bagaimana kalau saya tarik sistem ini ke dalam Android. Jadi nanti Bapak tinggal buka Play Store ini ada di handphonenya Bapak, Play Store, ketik si cantik Tanah 2, nanti Bapak install. Tapi kalau sekarang dicari belum ada Pak, karena baru kami daftarkan. Mungkin 1 minggu lah paling lama, karena ini situs, ya. Jadi Bapak nanti tinggal bermodalkan HP Android, data, dan KTP-nya Bapak. Jadi Bapak tidak akan bisa nebus pupuk kalau bukan kotanya Bapak sendiri, karena ada fotokopi KTP. Ya, jadi sedikit gambaran dari saya Pak, tambahan dari pemateri yang tadi. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator.
Penyampaian tes. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai si cantik tanah doang. Adalah sistem informasi cepat, akurat, dan terintegrasi kontinu tanah doang. Barangkali di antara bapak-bapak ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau bertanya kepada pembawa materi. Karena saya penyuluh, saya juga biasa memesan pupuk. Misalnya, kita sudah mengaplikasi si cantik tanah doang. Oke, prosedurnya semua sudah sip. Bagaimana pembayarannya? Jadi kapasitas saya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Mar, karena perlu saya perkenalkan juga bahwa saya adalah Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan. Jadi Bapak Ibu kalau berkaitan dengan alat mesin pertanian, pupuk pestisida, lahan dan air itu berurusan dengan saya. Nama saya Reni Dwi Arianti. Jadi kapasitas saya untuk menjawab, Pak, tadi pertanyaan Ibu Mar, ketika prosesnya sudah lengkap, sudah terverifikasi, sudah tervalidasi, sudah diokekan di distributor, ya dalam hal ini kita CVNSA. Ya, ada orangnya tapi di luar, Pak Rahmat namanya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah transaksi dan oke, jadi prosesnya adalah transfer uang ke rekening ENSA, sama dengan yang manual. Hanya kita mengubah proses yang dari kertas-kertas berubah menjadi digitalisasi. Jadi yang kemarin Ibu Mar bawakan form penebusannya, kelompokkan ke kantor, setor yang warna putih, yang merah buat siapa, yang warna lain buat siapa, itu tidak perlu lagi. Tapi untuk penebusan barang, Bapak Ibu tetap mentransfer ke rekening SA, CVN SA. Jadi tidak dibenarkan ada proses transfer ke rekening lain selain transfer ke rekening CVNSA. Itu selalu saya tekankan ketika ada pertemuan. Jangan sampai ada lagi oknum yang menyalahgunakan. Jadi yang Bapak Ibu transfer adalah head-nya, Pak. Head itu harga eceran tertinggi. Nanti untuk programmernya Pak Bayu minta tolong di situs tersebut dimunculkan head-nya supaya transparan harga pupuk sebenarnya yang Bapak tebus itu berapa. Jadi tidak ada lagi katanya. Jadi minta tolong dimasukkan Pak Bayu. Jadi nanti Bapak transfer langsung ke rekening CVNSA, nanti dimasukkan juga ke dalam sistem. Jadi rekening yang diakui dan dianggap sah adalah rekening dari CVNSA. Tidak dibenarkan ada transfer dari person ke person. Jadi seperti itu. Kemudian untuk barang, setelah prosesnya oke, Bapak Ibu akan mendapat notifikasi dari hand kontak bahwa proses sudah disetujui. Bapak tinggal ke distributor, ambil pupuk tak. Setelah Bapak ambil pupuk tak, otomatis kuota tak di situ berkurang. Tidak perlu lagi melapor bila sudah mengambil 20 karung, sudah mengambil 20 sak. Pupuk, tapi tidak aplikasi. Saya tidak bisa ambil kalau berdasarkan aplikasi untuk mengambil pupuk. Jadi bagaimana caranya itu, Bu? Kenyataannya banyak di kelompok tani begitu. Bahkan ada satu desa tidak muncul nama-namanya, ya pupuk tidak muncul di aplikasi. Tetapi sudah caranya mereka pupuk tersebut. Ya, terima kasih. Iya baik, langsung saya menjawab saja. Bagaimana kalau hal itu terjadi? Hal itu terjadi bukan hanya dalam sistem ini ya, tetapi secara manual pun terjadi. Jadi proses
kuota pupuk yang ada di tahun 2021 adalah merupakan hasil penginputan atau hasil pendataan teman-teman penyuluh yang ada di Kecamatan Bonto Matene untuk kebutuhan pupuk Kecamatan Bonto Matene. Ya, seperti itu. Jadi mereka mendata secara manual yang namanya adalah RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 2021 untuk tahun ini. Nah, yang kemudian RDKK ini akan dituang lagi ke digitalisasi menjadi namanya IRDKK. I itu apa? Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Seperti itu ya, Bu Mat. Nah, yang kemudian, kenapa misalkan si petani, misalkan ya Pak Muhlis tadi yang bilang namanya, Pak Muhlis ini kok dia butuh pupuk, tapi kok munculnya 0,0000. Nah, itulah fungsinya kecamatan dan kabupaten mengkoordinasikan karena penginputan IRDKK ini adalah open close. Ya, jadi dibuka tanggal 14, ditutup tanggal 18. Setelah itu tidak bisa lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu bahwa proses penginputan IRDKK ini tidak sepanjang tahun, tapi kita diberikan waktu oleh kementerian, dibuka tanggal 14, misalkan 15 Juni, ditutup tanggal 18 Juni. Setelah itu tidak bisa lagi menginput. Jadi mohon untuk PPL dalam hal ini memaksimalkan tugas-tugas di lapangan. Input yang terlupa atau terlewat. Jadi disinilah peran teman-teman saya, teman-teman yang saya banggakan dan yang saya cintai, teman-teman penyuluh, untuk memfasilitasi kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah binaan kita. Ya. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Ya, Pak Camat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sistem aplikasi ini dinamakan Si Cantik Tanah Doang. Jadi memudahkan kita untuk bisa mengakses di situ ya. Bagaimana untuk memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk. Tapi sebelum saya memasuki terlalu jauh ke dalam menyangkut masalah pendistribusian pupuk bersubsidi ini, maka kenapa ini menjadi sangat seksi, menjadi perhatian pemerintah pupuk yang bersubsidi ini, karena pemerintah pusat sering mengatakan bahwa kita harus memperkuat ketahanan pangan kita. Nah, dalam rangka untuk memperkuat ketahanan pangan kita, maka salah satu pendukung utama adalah tersedianya pupuk. Pupuk ini setiap tahun itu dianggarkan di APBN itu 30 triliun Pak. 30 triliun itu pupuk bersubsidi. Nah, seiring dengan itu maka Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2020 tentang pupuk bersubsidi. Pemerintah sudah menyiapkan regulasi, tetapi di bawah yang belum siap sebenarnya. Salah satu contoh, pupuk bersubsidi tadinya. Jadi apa yang dibuat si Cantik Tanah Doang ini sebenarnya turunan untuk lebih menjabarkan kembali daripada pupuk bersubsidi ini. Karena pupuk bersubsidi ini ada distributor Pak. Nah di Selayar juga saya tidak tahu siapa distributornya. Apakah di Selayar subdistributor? Apakah distributor di Selayar atau subdistributor? Setelah distributor atau subdistributor ada lagi agen. Ada agen. Nah, apakah di Kecamatan Bonto Matene ini agen atau subdistributor?
Camat Bonto Matene yang saya hormati, Ibu Kabid, dan segenap undangan yang saya hormati yang tidak sempat saya sebut satu persatu pada kesempatan yang berbahagia ini. Permohonan maaf saya sampaikan terlebih dahulu. Saya agak terlambat karena barusan melalui WA saya mendapat panggilan dari Pak Kejari, dan nanti selesai itu langsung keluar dari ruangan beliau, saya menuju ke tempat ini dalam rangka mensosialisasikan aplikasi pendistribusian pupuk ke depan yang menjadi bagian tugas dari Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Permohonan maaf juga saya sampaikan karena mungkin sudah banyak pembicara sebelumnya yang saya tidak sempat menyimak, dan sebagian dari apa yang disampaikan oleh Pak Camat saya bisa mengikuti sedikit, dan apa yang menjadi inti dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh Pak Camat itu, karena begitu rumit soal pendistribusian pupuk di kabupaten, di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa apa yang menjadi rencana dari Ibu Kabid Ketahanan Pangan, PSP dan Penyuluhan, bahwa aplikasi ini dibuat untuk mempermudah dan memperkecil tingkat kesalahan ketika nanti pada saatnya bisa kita laksanakan dengan sempurna mungkin, punya waktu beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Perlu saya sampaikan bahwa lembaga kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hubungannya dengan pupuk, kami mungkin sama dengan pejabat yang lain dalam hal ini, sama dengan Pak Kapolres, Pak Kapolsek, sama dengan kami dalam hal pengawasan tentang kewenangan dan berapa jumlah kuotanya itu ditentukan berdasarkan SK Gubernur, tapi tentunya itu berdasarkan dari apa yang menjadi masukan Dinas Pertanian. Gambaran sederhana yang bisa saya sampaikan hari ini, mungkin mungkin harga satuan persaknya itu di tingkat pabrikan dalam hal ini, Pak Wakil berkata, dalam hal ini di tingkatan pabrik, di tingkatan distributor itu kurang lebih 350.000 per sak untuk urea. Nah, gambaran kemarin kalau saya tidak salah, mohon maaf, kalau saya tidak salah, ketika harga pupuk itu 91 persaknya di tingkat petani itu harganya itu lebih 300 di atas di tingkat pabrikan, tapi disubsidi oleh pemerintah dalam hal ini kerjasama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian, dibayar subsidinya itu, dan yang tersisa kita akan bayar tinggal 90.000 rupiah per saknya. Ini yang kadang menjadi persoalan. Pertama pernah saya dipanggil Pak Bupati karena dengan hubungannya program gratisnya beliau, kenapa pupuk belum bisa disubsidi, dan itu merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi kami itu waktu membangun komunikasi untuk semua pihak, bahwa apakah bisa sebuah produk subsidi di atas subsidi. Nah, ketika sampai mandat di Kementerian Keuangan, maka hal ini tidak dibolehkan. Jadi ketika sudah disubsidi dalam satu mata anggaran, dalam artian bahwa uang itu tetap uang pemerintah, uang negara yang dimanfaatkan untuk meringankan beban para petani di bawah, maka melalui pemerintah daerah tidak bisa ada ruang subsidi lagi. Karena pemerintah pada kesempatan itu beliau punya keinginan bahwa sisanya yang 90.000 disubsidi lagi pemerintah daerah. Tapi itulah yang menjadi keinginan, tapi tidak boleh. Karena Pak Bupati menginginkan kalau gratis ya gratis. Kenapa ini ada subsidi dan subsidi sebagian bukan semuanya?
disubsidi APBN hanya kurang lebih 75%. Akhirnya harga yang dari 300 tinggal 90.000 yang dibayarkan. Nah, persoalan pengawasan. Ketiga RDKK yang dikomunikasikan oleh penyuluh kami di setiap desa dan kelurahan melakukan komunikasi ke seluruh pemanfaat, dalam hal ini petani, didapatkanlah jumlahnya. Itulah yang kemudian direkap di tingkat di BPP, di tingkat kecamatan, dan selanjutnya di kabupaten melalui kepala bidang. Itulah yang direkap, kemudian itulah yang ditembuskan, itulah yang diteruskan sebagai sebuah bentuk permintaan oleh pemerintah daerah atau provinsi. Dan kemudian setelah dipelajari berdasarkan tingkat kebutuhan, berdasarkan dari desa, kecamatan, dan kabupaten, maka ditetapkanlah tingkat kebutuhan tingkat kabupaten. Dan sebagai gambaran, mohon maaf kalau salah, kita punya di Selayar ini kurang lebih 1.000 ton per tahun. Pertanyaan selanjutnya, di mana dan siapa kira-kira penerima buku itu? Ini semuanya menjadi persoalan. Karena ketika Selayar ditetapkan 1.000 ton, maka pihak distributor punya kewajiban akan menebus barang itu sebelum sampai di Selayar kurang lebih itu kalau sulit kali kurang lebih 1, sekian M. Apakah yang terjadi kira-kira ketika ditebus dan tidak dibayarkan? Maka sampailah saya pada saat analogi tadi, bahwa ketika seseorang membutuhkan 10 sak berdasarkan permintaan awal komunikasi antara PPL kami di desa dan kelurahan, dan ternyata pada saat yang bersamaan tidak bisa ditebus dengan jumlah 10 sak itu, bagaimana pengaturannya sehingga pihak distributor kemudian pihak penyalur di kabupaten kota tidak mendapatkan kerugian? Inilah yang perlu disiasati. Disinilah mungkin sering menjadi koreksi di kami. Di sana hanya sekian, tapi ternyata yang dia dapatkan sekian. Karena persoalannya kemudian ketika akumulasi per wilayah, ketika kecamatan Bentomatene sebagai gambaran sederhana mendapatkan 200. Ya, jadi sejak awal tadi kita memulai, yang bertanya hanya dari sisi penyuluhan, petugas penyuluhan. Saya sebenarnya pengen dengar dari Bapak, apakah sudah memahami apa yang kami paparkan atau seperti apa kira-kira, karena saya mengharapkan sebenarnya ada feedback yang saya bawa pulang untuk menyempurnakan sistem. Jadi sistem ini saya tidak bisa katakan bahwa sistem ini sempurna, jauh daripada sempurna. Nah, saya mengharapkan pada kesempatan ini saya mendapat masukan dari Bapak Ibu semua agar sistem ini kita bisa maksimalkan sebagai salah satu sistem penebusan pupuk berbasis transparansi. Jadi tidak usah risau lagi Pak, nanti harga ecerannya Bapak tidak usah tanya-tanya lagi ke orang. Kalau Bapak cuma mau tahu headnya berapa, nanti Bapak buka lagi aplikasinya. Jadi terus kami akan sempurnakan sesuai dengan kritik dan saran yang masuk, yang akan kami pantau setiap bulan. Nanti ada petugas kami di kabupaten khusus untuk merekap kritik dan saran dari Bapak Ibu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Kecamatan Bentomatene adalah kecamatan yang saya pilih sebagai lokus saya. Kenapa? Karena saya mempunyai ikatan emosional yang kuat di sini karena bapak saya dari sini. Ya, jadi saya memilih Bentomatene. Jadi saya mengharapkan kritik masukan dari bapak untuk penyempurnaan sistem ini. Jadi ya sekian dari saya. Mungkin bapak yang ada di samping saya, Pak Lurah dan Pak Polsek ingin menambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, boleh tanya pakai belanja untuk membeli produk lain di luar pupuk, boleh tanya jual. Jadi intinya murni untuk penebusan kartu tani
penebusan pupuk itu terkhusus. Tapi ketika ATM tak misalkan memilikinya ini atur pakai nebus pupuk, mana figur saldo lagi kulit pakai. Ini tuh banyak kartu tani hijau. Tapi ketika kartu tani hijau berlebih, entah saldo talalang, narak kembali banyak pun jadi pemajar. Kalau nyebarang mereka. Jadi itu kelebihannya. Jadi gua ketika suatu saat nanti kami datang, nah hubungannya dengan pembagian, tapi lata janji juga rilis nanti inai-inai. Nah yang pasti mungkin undangan apa cama lata irangan ki daftar nama-nama. Nah itulah yang dipanggil nanti pada saatnya kumpul. Nah bukan kumpul kerja ini kayak yang pasti kemudahan. Jadi barangkali itu hubungannya dengan kartu tani Pak. Tapi ketika hari ini ada yang punya keinginan untuk itu, maka dia harus didaftar saja menjadi bagian dari anggota kelompok yang punya SKT melalui berita acara, diketahui oleh kepala BPP, dicatat oleh PPL-nya dan ketua kelompok. Dia sudah sah, kita usulkan kembali untuk mendapatkan kartu tani. Barangkali demikian. Baik, terima kasih Pak Kadis. Sedikit menambahkan saja, untuk kartu tani perlu diinformasikan bahwa untuk yang sudah cetak adalah kartu tani dari Kecamatan Bontomatene dan Bontosikuyu. Tetapi untuk memberikan kepada yang bersangkutan masih membutuhkan koordinasi, mungkin dalam waktu dekat ini. Kartu tani ini adalah semacam BPJS Bapak Ibu. Ya, jadi semacam kartu tol elektronik. Jadi uang kita dielektronikkan ceritanya. Jadi tidak ada transaksi tunai. Jadi nanti misalkan Bapak mau nebus sekian sak, nanti Bapak hitung sendiri dikali berapa, saya masukkan uang saya ke situ, nanti digeseknya lewat kartunya Bapak. Nah, jadi ini bukan transaksi tunai lagi, ya. Jadi nanti di debitnya dari rekeningnya Bapak. Jadi kartu tersebut semacam berisi juga, kan ada programnya BRI berisi ya. Berisi ini kan bisa dipakai belanja semacam ATM. Jadi harapannya sih sebenarnya Bapak nabung, Bapaknya nabung di situ. Tapi kan fleksibel saja, nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini saya akan koordinasikan dengan pihak perbankan, dalam hal ini BRI yang sudah mencetak kartu Bapak, bagaimana mekanismenya untuk penyalurannya. Karena kalau saya secara pribadi harus melibatkan aparat setempat, dalam ini camat. Jadi pada saat kita distribusi harus lengkap, harusnya sih demikian. Tapi saya dengar-dengar sudah ada yang disimbolis kemarin. Tapi saya kemarin telepon yang mewakili BRI, katanya siap untuk meluncur secara resmi. Jadi kita tunggu-tunggu nih. Jadi tapi Bapak Ibu, kartu tani ini tidak berarti bahwa dengan kartu tani ini Bapak gratis dapat pupuk subsidi, tidak. Jadi tetap Bapak isi dulu, baru bisa digesek di mesin edisinya. Jadi untuk kartu taninya seperti itu Pak. Jadi untuk saat ini baru 2 kecamatan yang informasinya cetak, baru Bontomatene dan Bontosikuyu. Ya, sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah penyampaian dari Ibu Kabid PSP dan penyuluhan. Barangkali ada dari Pak Lurah yang perlu disampaikan kepada petani dan penyuluh. Kepada Bapak Lurah saya persilakan dengan hormat. Saya langsung saja. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih yang terima dan saya atas kedatangan kita, terutama dengan aplikasi yang namanya Si Cantik. Saya sangat tertarik karena dengan aplikasi ini saya sebagai pemerintah setempat bisa melihat berapa kelompok yang menerima pupuk khususnya di Batam-Batam.
saya bisa mengetahui dan melihat langsung melalui HP Android saya, karena cuma itu yang saya bisa beli. Saya bisa melihat dari situ. Yang dulunya saya tidak tahu berapa warga saya, berapa kelompok saya sudah terima itu, sudah terima pupuk. Saya tidak ketahui itu. Tapi dengan aplikasi ini saya bisa melihat itu. Selanjutnya saya juga menyampaikan, ini sekedar masukan dari saya. Kalau bisa, pupuk itu dikuota. Ini masukan untuk dari saya, di kuota. Misalkan batang mata petaninya sekian, batang mata sapo petaninya sekian, desa Kayu Baut sekian. Kenapa saya ingin itu? Kenapa saya ingin itu? Kadang-kadang saya lihat di desa lain lebih banyak daripada di kelurahan saya. Iya, biasa juga saya kasih jelas, saya juga ini petani. Saya sampaikan, tapi sering saya beli pupuk, mau cari pupuk tidak ada. Jadi saya juga biasa minta tolong di petani. Ya, jadi pertanyaan, apakah saya tidak bisa masuk di kelompok itu? Karena saya petani. Yang dibantu disubsidi di situ, sepengetahuan saya petani, bukan masyarakat miskin yang disubsidi, petani. Saya juga petani. Kadang-kadang sering ada jambu mente saya mau pupuk, di mana saya mau ambil pupuk? Di benteng tidak ada. Jadi saya minta tolong juga di petani biasa. Sare mau gunung, saya mau sekarang mau. Itu sekedar masukan dari saya, sekedar masukan. Yang jelasnya saya mengapresiasi si cantik ini, seperti kabinnya. Ya. Jadi itu pengantar dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kami ucapkan banyak terima kasih. Saya Pak Lurah, petani juga. Bahkan saya putra kelompok di Cina, kelompok tani Cina, saya industri peternakan kambing Cina, singkatan Cina. Habis hanya kita masukkan itulah dikatakan tadi ibu kami lambat di. Ya, akhirnya tidak tertek itu, tapi insya Allah ke depan kita akan rubah lagi. Ya. Barangkali masih ada mau bertanya? Saya persilakan dari Ketua Gapoktan Maharaya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama nama saya Mara Ali, pengurus Gapoktan Asamaturu Desa Maraya, nama kelompok. Saya sebagai ketuanya. Jadi saya datang di sini karena menurut ibu penyuluh ada undangan tadi pagi. Untuk kayak ada di daerah saya. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau bisa, kalau ada undangan jangan tepat waktu. Kan di kami petani kadang-kadang edukasi, ini kritika supaya ada perubahan atau saran tergantung dari atasan saya. Jadi karena banyak waktu yang sudah terbuang-buang, terbuang karena seru ini hari. Karena banyak penanya, ada umpan balik dari pecamat dan tanya dan menanya, itu yang saya suka. Karena masa lalu tidak ada yang seperti ini. Ada bertanya, ada yang bertanya. Nah, ada biasa, ada acara, ada umpan baliknya supaya peserta dapat bisa ditahu sejauh mana ilmu perbuatannya mengikuti apa. Masalah pendidikan bagi saya bukan tinggi, tapi ini kan otak berpikir. Jadi barangkali bisa masuk ditanya, masalah secara muslim puji syukur dilupakan saja untuk hari ini. Kemudian penghormatan dibuat saja, nanti lain kali dimasuki di situ. Intinya yang saya akan sampaikan karena penanya sudah dijawab semua para pembawa materi, beberapa pemberdayaan pendistribusian sampai di sini. Ini yang saya lakukan tentang penguasa.
Kalau di mana ada aturan, di situ ada telahnya pelanggaran. Nah, siapa pelanggarannya? Orang di situ, tapi tidak menyebutkan berarti masuk ke penjara. Jadi yang saya sampaikan tentang reaksi pupuk kalau ada di kami, setelah ada di kami, ini kan kimia. Jangan sampai ini cara pemupukan yang tertulis di situ, pupuk tepat sasaran. Itu yang saya harapkan, tepat guna. Kemudian pupuk tepat waktu. Nah ini kadang-kadang tidak tepat waktu karena di sini tak ada hujan. Kalau di sini dokter petani kecuali di seberang ada pengeran mungkin ada tepat waktunya. Nah ini kimia kadang-kadang ada racunnya di situ. Mati karena kimia. Semua yang namanya kimia pasti ada risikonya. Jadi ini kami harapkan kepada teman-teman penyuluh setelah ada barang di kami cara penggunaan pupuk. Takarannya dari tanaman yang dipupuk. Contoh, anak kecil dikasih makanan banyak, muntah-muntah. Nanti ini gambaran yang kita pikir. Jangan sampai ada pupuk, petani mau cepat karena banyak mati itu tanaman. Karena kita bukan. Jadi ini harapan saya ada yang mengawal dari kami di situ tentang pemanfaatan pupuk. Prakteknya kalau umur begini, takarannya sebegitu, campurannya umpama urea berbanding TSP dengan begini-begini. Nah ini yang penanya di sebelum saya ini kan sudah terjawab semua. Bukan bidang saya itu penjelasan. Yang saya ini setelah sampai di kami, jangan sampai beripak itu masalah kimia. Jadi itu yang saya harapkan supaya mungkin pada desa masing-masing ada penyuluhnya, mungkin penyuluh mendampingi dengan dokternya di lapangan supaya tidak penyalahkan takarannya. Harapan saya kalau bisa. Kan kami ini di Gapotan hanya pihak pemohon. Kalau dikasih seperti itu barang. Mungkin di jabatan politik kan sistem ada. Saya terbicara bahasa sistem apa saya tidak mengarah ke situ. Karena kita itu kadang-kadang diatur oleh sistem banyak itu berlaku di sini hak kewenangan penyalahgunaan. Jadi barangkali Pak karena mungkin masih ada lagi yang teman-teman saya di sini akan menyampaikan saran atau kritikan, saya akan mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian kritikan dari Ketua Gapoktan Turu Desa ya. Boleh dikata Bapak dengan ibunya hampir seperti Bapak dengan anak. Kenapa kenapa pertanyaan seperti itu? Ini saya rasa sebenarnya bahkan kami datang di wilayah kita, datang bahkan masuk di rumah makan kita. Yes, pertanyaan dan tekanan tangan. Jadi makasih. Saya sampaikan pada kesempatan. Memang yang terakumulasi dalam kelompok itu terbatas dan seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi, kalau saya tidak salah, bantuan ke petani. Kalau dari Pak naik dia bantuan ke petani. Betul lagu-lagu ini, betul lagu-lagu ini. Itu mau maaf kepada semua petani. Itu biasa kemana ketika dari kampung, bagikan kuku itu nak kuku petani. Untuk kalau kita ini. Nak terbuka juga. Kadang kita kan kuah. Terus nak berjerai. Biasa ini di sini kemarin kali ini betul. Kayaknya hukumku antara sasar dan area. Jadi pemanyang pada kali kan dia dari bulan terserah nanti dia. Nanti tangan lalu memanyang. Biasa. Taan juga kan. Wah apakah yang melakukan kan pertama. Itu mungkin melakukan aku melakukan terus, tapi
boleh mengalangi pada sapi orang pamam. Bukan ganti rugi soal besaran, ganti rugi soal ternak. Rekan 800 rekan itu power dalam jalan umpamanya jalan rekan dia dana sudah bersama. Jadi pagupaganya artinya manari sisu di pagupaan jadi hak-hak dari pemerintah para dirasakan Jawa Barat umpama memang berbuat kemarin tetesan keringat dia lebih buat kantor menjadi tetesan keringat ini kan dia itu suka bahan itu tekin-tekin itu aku pakai baju ini kasoba yang suka ranjang mulanya aku pakai mati banyak tetesan keringat itu kalau umpam 1, 2 hari 3 hari itu dari situ jauh sangat bermakna karena ini bola cerita umpama upah 51 dapat tekin kita biasa beli sekali baru berpulang mingkang pamain ini tahu bagi bagi apabila menyimpan nyangko atau macam buka buah jambu untuk menjelaskan dulu mana pula kilo kita bagi bagi. Nah dengan hal itu dengan kondisi seperti itu maka melakukannya sumpah dari Pak Lurah apakah semuanya mungkin dari barang ditarik kesimpulan mana gele kesimpulan rangkaian acara sosialisasi si cantik Tanah Doang. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo atau yang mewakili, yang kami hormati Camat Bonto yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Bonto Matene, yang hormati Lurah Sekecamatan Bonto Matene, serta Bapak Ibu yang kami hormati pula. Acara launching aplikasi Si Cantik Tanah Doang, sistem informasi cepat, akurat, dan terintegrasi kontinu Tanah Doang, Kamis 27 Mei 2021 dimulai. Memulai acara, mari bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Si Cantik Tanah Doang. Kepada Ibu Reni Dwi Arianti SP dan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selayar atau yang diwakili saat ini oleh Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, Pak Dan Ramil Kecamatan Bonto Matene atau yang mewakili, Bapak Kapolsek Kecamatan Bonto Matene atau yang mewakili, Bapak Camat Bonto Matene,
Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Bontomatene, Lurah Sekecamatan Bontomatene atau yang diwakili Kepala Desa Sekecamatan Bontomatene, Penyuluh Pertanian Sekecamatan Bontomatene, Ketua Gapoktan dan Poktan Sekecamatan Bontomatene, dan seluruh peserta yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang saya hormati pula. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salam dan salawat tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, serta kepada kita semua. Semoga kita senantiasa dalam tuntunannya. Sebelumnya, atas nama panitia kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kesempatan hari ini. Izinkanlah saya sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi aplikasi Si Cantik Tanah Doang yang berbasis Android. Yang antara lain adalah tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun jejaring sistem pengawasan distribusi pupuk subsidi dengan basis Android. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mewujudkan sistem distribusi pupuk yang tepat sasaran dan tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah untuk jangka panjang diharapkan Si Cantik Tanah Doang ini akan menjadi basis aplikasi untuk semua jenis bantuan pemerintah yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian adapun peserta pada kegiatan ini berjumlah kurang lebih 50 orang yang terdiri dari Gapoktan dan Poktan yang ada di Kecamatan Bontomatene, Koramil 1415, Bapak Polsek Kecamatan Bontomatene, Bapak Camat, Bapak Lurah, serta Kepala Desa Kecamatan Bontomatene. Rangkaian kegiatan meliputi laporan Ketua Panitia, saya sendiri yang saat ini sedang saya bacakan, kemudian sambutan Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selayar sekaligus meluncing kegiatan yang nantinya akan diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian karena tadi kita sudah paparan dari narasumber, jadi kita langsung menutup acara setelah launching yang akan diwakili oleh Bapak Kepala Dinas. Kemudian pertemuan ini dilaksanakan satu hari, yaitu tanggal 27 Mei 2021. Dan sumber pendanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBN tingkat 1, Dana Perbantuan Satker Prasarana dan Sarana Pertanian tahun anggaran 2021. Selaku panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah membantu dan bekerja sama sehingga kegiatan ini insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Demikian laporan kami, mohon kepada Bapak Kepala Dinas untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara resmi pertemuan ini. Atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Bersama kita awasi pupuk subsidi, pertanian sejahtera untuk Tanah Doang. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sekaligus meluncing aplikasi Si Cantik Tanah Doang yang ditandai dengan pemukulan gong. Kepada Bapak Insinyur Ismail dengan hormat disilakan.
Jadi begini, saya launching dulu baru sambutan. Artinya kita harus tampil beda kan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengundang segenap hadirin untuk bersama-sama membuka launching aplikasi aplikasi Sicantik, sistem aplikasi cepat dan konstruksi saya ulangi bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama melaunching sistem aplikasi cepat dan kontinu yang berbasis Android tentang pelayanan pupuk bersubsidi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sistem aplikasi ini kami menyatakan melaunching pada kesempatan ini Kamis 27 Mei 2021. Demikian. Demikian dan semoga asas manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Doakan kami supaya kami dari Lembaga Dinas Pertanian sesegera mungkin bisa menindaklanjuti dan kepada seluruh masyarakat kebutuhan dan keluhan pada saatnya bisa disampaikan melalui aplikasi ini. Izin saya akan membacakan sambutan dari Pak Wakil Bupati Kepulauan Selayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kadis Kominfo, yang saya hormati Camat Bontomatene, yang saya hormati dan Ramil Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Kapolsek Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Lurah Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, para kepala desa sekecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Gapoktan dan segenap hadirin yang tidak sempat saya sebut satu persatu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim untuk bersama-sama menghadiri acara sosialisasi aplikasi Sicantik. Ini namanya Sicantik. Analogi dari sistem informasi cepat dan terintegrasi kontinu yang berbasis Android. Seiring dengan harapan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan acara yang kita lakukan mendapatkan ridha serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu itu di akhir mukadimah pembukaan sebuah sambutan. Alhamdulillah. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang selalu patuh taat melaksanakan ajaran hingga akhir zaman, sehingga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, kalau pemaparan dari Ibu Kabid ini saya 2 kali mengikutinya ketika mempresentasikan di depan tim penguji di Pusdiklat sumber daya manusia sosial. Saya mengikuti, saya mendampingi beliau, dan ini adalah sesuatu yang sangat memungkinkan untuk bisa memperkecil tingkat kesalahan yang terjadi pada hari ini. Hari ini masih banyak pertanyaan yang berhubungan dengan pupuk dan bagaimana penyaluran harga kualitas dan sasarannya. Namun ditambahkan oleh Ibu Kabid tadi bahwa ke depannya saya tetap apapun keputusan dari atas,
apapun keputusan dari lembaga di atas kita, selalu saya mengatakan ketika kita mau dan kita mau laksanakan yang tidak bertentangan dengan aturan, solusinya selalu ada. Seperti analogi dengan pertanyaan Pak Lurah, saya hari ini pegawai, tapi kan yang mau mendapatkan bantuan itu bukan pegawainya tapi tanamannya, intinya petaninya. Saya mengatakan itu tetap bisa kita lakukan. Kedepannya menurut Ibu Kabid bahwa batasannya 2 hektar. Saya tetap mengatakan iya, begitu aturan normalnya. Tapi ketika kita mendownload itu ketentuan bahwa 2 hektar, kita pahami karena ini umpama silajar juga tidak jatuh kuler kalau balu kukun nala serehetto. Barangkali yang pengecualian tadi itu adalah perusahaan besar yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan, seperti tambak yang diusahakan oleh para pengusaha besar. Seperti kemarin ketika didaulat untuk menandatangani, saya nggak mau karena boleh jadi kita kembalian dari Bulukumba. Di Bulukumba ada PT Lux, berapa ratus ton pun berapa ribu ton pun dia beli. Nah, dia masa mau, nah ketika tidak terakumulasi semua di pasar kita dalam hal ini kalau petani, maka tidak ada jalan lain kecuali dijual ke sana. Bahasanya tidak perlu kita campur. Itu yang saya hindari, makanya hal-hal yang seperti itu mohon maaf. Mungkin kalau saya ditanggapi hari ini dia bilang, iya kan, bermain itu, tak nampak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk komoditas pertanian lainnya itu nantinya akan kami hitung ulang untuk seluruh komoditas pertanian dan mungkin kedepannya akan membangun komunikasi dengan Pak Desa, Pak Lurah, sekalian Pak Camat tentang kebenaran, dan kami menyampaikan pada kesempatan ini bahwa di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar ada perpanjangan lembaga dinas pertanian dalam artian petugas penyuluh kami di lapangan. Melalui kesempatan itu sampaikan keluhan itu, sampaikan keresahan itu kepada mereka supaya kami bisa mendapatkan masukan dari mereka dan selanjutnya bisa memperbaiki tentang bagaimana sistem pelayanan yang kami akan lakukan ke depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bentuk dari pelayanan ini ada yang berkembang untuk pelayanan pupuk ini, dan terus terang dari kepulauan ini kami mendorong karena hanya saya bukan mengintervensi Pak, tapi ada dana pemberdayaan di setiap desa dan kelurahan untuk melakukan dan membawa sekalian program net. Ini kalian mengajarkan kita ke masyarakat, kepada konsumen itu bagaimana teknisnya ketika kita memesan melalui aplikasi dan seterusnya dan seterusnya. Barangkali dari saya sebagai sambutan singkat sekali Pak, karena ini duduknya dari tadi, saya sendiri datang belakang sudah merasa lama, apalagi yang datang dari awal. Saya cukupkan sampai di sini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara launching dan sosialisasi aplikasi Si Cantik Tanah Doang, sistem informasi cepat, akurat, dan terintegrasi kontinu Tanah Doang, Kamis 27 Mei 2021. Menutup acara, marilah bersama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.